A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, dalam rangka wasiat bertakwa, saat-saat ini kita sedang berbicara tentang sakhkhara lakum, yang arti kamusnya menundukkan. Alam tarau anna Allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kalian melihat secara ilmiah bahwa Allah dengan rancangan dan kepastiannya telah menundukkan bagi kalian apa yang ada di semesta angkasa dan bumi ini. Jadi apa yang ada di semesta angkasa dan bumi ini telah Allah tundukkan untuk kalian. Maka kita dalam berbicara tentang jagoan dalam kebudayaan ini, yaitu khairun nuzulan dan atau syajaratul jakum, dua-duanya mendapat perlengkapan dari Allah untuk hidup. Hasanah di dunia bagi yang khairun nuzulan, yang menjadi jembatan ke arah hasanah fil akhirah, dan yang syajaratul jakum mendapat mata'un qalil. Dengan demikian, tentu di kalangan yang hidup dengan hudal lil muttaqin, dari segi ini harus ada satu keinginan bisa mengambil karunia Allah tersebut sebagai pelaksanaan dari perintah fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kemudian pada kali ini kita ambil surat Hajj surat 22 ayat 37. Masih menyangkut sakhara juga dalam kaitan dengan hewan kurban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Daging dan darah kurban tidak akan mencapai kepastian eksistensi ajaran Allah walakiyana luhut taqwa minkum, tetapi takwa dari kalianlah yang bisa mencapai demikian. Laku perbuatan patuh secara ilmiah dengan ajaran Allah dan Rasul itu yang akan mencapai fungsi Allah sebagai pemandan hasanah di dunia, hasanah di akhirah. Jadi dengan demikian maka kurban itu
adalah bismillah dari yang memberi, alhamdulillah dari yang menerima. Semua pada sudut mutawakkilun, tawakal ala Allah. Tawakal inilah yang akan mencapai fungsi Allah. Ingat selalu ya, kalau berbicara Allah itu fungsinya, bukan wujud. Itu supaya diingat. Wujud Allah tidak akan terkejar sebab Allah bukan makhluk. Tetapi fungsinya lah yang harus diraih, harus dicapai. Sehingga layanallaha bukan mencapai Allah, tapi mencapai fungsi Allah sebagai komandan hasanat fid dunya hasanat fil akhirah, sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sekaligus lepas dari adzaban nar, yaitu waqina adzabannar. Selanjutnya pada kalimatnya kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Seperti itulah dia Allah dengan rencana kepastiannya menundukkan hewan kurban guna kalian mentakbirkan fungsi Allah juga. Jadi fungsi Allah berfungsi menjadi pemenang dalam dakwah, sehingga dengan demikian maka terjelmalah hasanah di dunia ala ma'adakum, atas dasar apa yang dia telah tunjukkan pada kalian dengan penurunan ajaran ilmunya, wa basyiril muhsinin, serta beri kabar gembiralah para pelaku ihsan. Jadi dengan demikian maka kata-kata sakhkhara pun berlaku juga pada hewan kurban. Ayat 38-nya innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah dengan penurunan ajaran ilmunya mempertahankan orang-orang yang beriman. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah tidak menyenangi setiap pengkhianat lagi yang bersikap negatif. Jadi hewan kurban yang menghasilkan takwa, si pemberi dengan bismillah sama dengan mutawakkilun, si penerima dengan alhamdulillah, yang mana dia mengapresiasi fungsi Allah, sama saja itu pada sudut mutawakkilun. Dengan demikian maka dengan kurban Allah mempertahankan orang-orang yang beriman, sehingga tetap dalam keimanannya, tetap menjulang tinggi. Sebaliknya, setiap pengkhianat dan orang yang bersikap negatif Allah tidak senangi. Setiap pengkhianat kemanusiaan, pengkhianat kemakmuran, pengkhianat keadilan, pengkhianat kecerdasan, pengkhianat keamanan, itu tidak Allah senangi.
demikian maka dengan layana lawahaluhumuha fungsi Allah dicapai dengan takwa dengan modal bismillahirrahmanirrahim, berlanjut ke apresiasi fungsi Allah, sehingga dengan demikian maka kalau Nabi Muhammad setelah diperintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, selanjutnya menjadi pernyataan bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillahirrahmanirrahim maka gugurlah fungsi asnam, patung-patung yang katanya 360 di sekeliling Ka'bah, tidak berfungsi bagi Nabi Muhammad, tetapi Allah lah yang berfungsi sebagai komandan dalam hidup ini, yang terdiri dari komando positif amar ma'ruf dan komando negatif nahi mungkar. Kalau dalam bahasa Inggris, positif command itu perintah, negatif command itu larangan. Jadi tidak jauh istilahnya ya. Sehingga dengan demikian maka berjalanlah dakwah bermodalkan bismillahirrahmanirrahim, bermodalkan apresiasi terhadap fungsi Allah, maka muncullah Khadijah dengan segala kesediaannya, bersedia membiayai dakwah, bersedia memberi tempat. Muncullah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya, sehingga dengan demikian maka semua ikut dalam pernyataan bismillah, semua ikut mengapresiasi fungsi Allah, sehingga dengan demikian maka begitu sampai pada iyyaka na'budu ayat 5 wa iyyaka nasta'in, si nahnu ini makin banyak. Sebab kalau kita berbicara nahnu sebagai pihak ke satu, itu dua ke atas. Kalau satu suami dengan istrinya berdua, itu sudah nahnu. Jadi Nabi Muhammad dengan Khadijah sudah nahnu, tambah Abu Bakar masih nahnu, Umar, Utsman, Ali masih nahnu, tambah yang lain-lainnya, hatta sampai jutaan miliaran tetap nahnu. Hingga demikian maka bermodalkan bismillah dan apresiasi terhadap fungsi Allah, terus berdakwah agar dengan demikian maka asnam tidak lagi berfungsi sebagai komandan. Kemudian kalau kita kaitkan masih juga sakhara ya. Tapi bentuk katanya kata penderita. Ya, untuk kesekian kali kita katakan bahwa kita harus pandai mentasrif. Itu pengetahuan dasar yang tidak bisa ditawar ya. Sebab pada surat Nahl ayat 79 itu bentuk katanya bukan sakhara tapi musakhkhara. Alam yarau ila thairi musakhkharatin fi jawi sama'i ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika la ayatin liqaumi yu'minun. Alam yarau, apakah mereka tidak melihat secara ilmiah ila thairi musakhkharatin fi jawi sama', burung-burung. Nah, di sini musakharat.
Sakhara yusakhiru taskhiran, menundukkan. Musakhirun, sakhara yusakhiru taskhiran, menundukkan. Musakhirun, kata pelaku yang menundukkan. Musakharun, kata penderita yang ditundukkan. Jadi artinya bahwa burung-burung itu musakharatin fi jawi samai, ditundukkan di ruang angkasa. Ma yumsikuhunna illallah, tidak ada yang memegangnya kecuali Allah. Allah memegang burung-burung sehingga burung-burung tidak terjatuh, tapi burung-burung ini musakharat, ditundukkan. Apa kaitan musakharat dengan mayum sikuhunna illallah? Kaitannya Allah memegang karena mereka ditundukkan. Kemudian kalau kita lanjutkan ke ujung ayat, inna bidzalika la ayatin liqaumin yu'minun, sesungguhnya dalam hal yang demikian ada pembuktian-pembuktian ilmiah bagi orang-orang yang beriman. Pembuktian ilmiah apa? Seandainya al-Islamu ya'lu ini mau mengangkasa, bisa saja mengangkasa dan Allah akan memegang, tidak akan jatuh, dengan syarat yang mengudara ini harus mustakhar, harus ditundukkan. Jangan nanti membangkang. Kalau membangkang, Allah tidak akan pegang. Terbang sedikit sudah jatuh. Kalau tidak musakharat. Maka dari itu kita selalu berbicara sholat menghadap Ka'bah, menghadap lambang dari komandan. Kalau di YouTube orang mengatakan sangat bodoh orang yang menyembah Ka'bah, dulu saya pernah baca, sangat bodoh orang menyembah Ka'bah. Kita jawab, entah orangnya mendengar atau tidak terserah, tapi kita menjawab, kita sholat menghadap Ka'bah bukan menyembah Ka'bah, tapi menghadap lambang dari komandan untuk mematuhi. Sebab abadah yang budu ibadatan di dalam kitab Mujid berawal dari wahada, berujung di ato'a. Wahada menghanyakan. Jadi berarti kalau abadallaha, wahadallaha, menghanyakan Allah. Allah saja, mensajahkan Allah, tidak dibawa itu patung-patung yang di sekeliling Ka'bah. Patung-patung sebagai lambang dari syuraka tidak difungsikan, Allah saja yang difungsikan, berujung kepada to'a lahu, taat kepadanya. Maka dari itu sholat adalah upacara ketaatan. Jadi dengan demikian maka kalau kita berbicara al-Islamu ya'lu, akan Allah pegang seperti halnya burung-burung. Mengangkasa dengan syarat musakharat, ditundukkan. Ya, ditundukkan ini tentu sejak awal menerima ilmu. Begitu ilmu turun kepada Nabi Muhammad, begitu diperintahkan qumil laila, bangunlah di waktu malam, waratil Qur'an tartila, rattala yurattilu ta'annaqo, titilawatihi, sama dengan membaca dengan teliti, telitilah
itu ayat Quran. Orang yang meneliti ayat Quran sudah tunduk pada perintah komandan. Terus wa aqimus shalat, tunduk juga. Terus ke anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, tunduk juga. Tidak ada sikap membangkang. Adapun urusan nanti kapan Allah memberi ruang, jangan tanya. Sebab wa makanallahu liyutliakum alal ghaib. Allah tidak berfungsi mempertontonkan kepada kalian masalah gaib. Sedangkan sa'ah atau kiamah itu gaib. Kapan terjadi kiamat kubro? Gaib. Teorinya tidak Allah berikan. Kapan terjadi kiamah sugro? Sama saja gaib. Allah tidak memberi teori. Lebih baik penuhi undangan. Lebih baik penuhi persyaratan-persyaratan yang dengan demikian mengundang Allah mengizinkan hasanah ke dunia. Dengan demikian maka dari surat Nahl 79 kita lihat ayat 77-nya. Walillahi ghaibus samawati wal ardh. Menurut Allah lah gaib, masalah gaib di semesta angkasa dan bumi ini. Wa ma amru sa'ah illa kalamhil basar. Tidaklah urusan sa'ah, urusan kiamah, baik kubra ataupun sugra, illa kalamhil basar, kecuali bagaikan kedipan mata. Au aqrab, atau bisa lebih cepat dari itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah perancang lagi pemasti atas segala sesuatu. Jadi urusan kiamah itu bisa sekejap mata atau lebih cepat. Tapi teorinya tidak Allah berikan. Kalau hal itu terjadi cepat, maka sekali lagi kita ingat peristiwa bagaimana Indonesia bisa merdeka dalam kaitan dengan Jepang yang bercita-cita menjadi penguasa Asia Timur Raya, yang di saat itu sedang menguasai Indonesia. Kemudian Indonesia tidak tahu maksud Amerika, tapi ternyata Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika. Disinilah maka Indonesia ketiban puluh, mendapat durian runtuh yang asalnya Jepang tolak pinggang. Begitu pengalaman saya ketika datang ke Cikotok. Orang Cikotok mengatakan, orang-orang yang bertugas di tambang emas mengatakan, dulu Jepang tolak pinggang, tetapi setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika, mereka bukan tolak pinggang, malah harakiri. Ambil pedang panjangnya yang begitu tajam, dia sendiri menghujamkan ke perutnya. Jadi bukan tolak pinggang, malah dia rubuh sendiri. Dan tidak akan ada yang dihukum dengan peristiwa itu, sebab dirinya sendiri. Nah, jadi disinilah maka Bagdatannya di luar dugaan ternyata bisa runtuh semacam itu. Itu kalau dikaitkan dengan Bagdatan dalam urusan sa'ah kubro atau sa'ah sugro. Maka dengan demikian hubungannya dengan ayat selanjutnya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, yaitu Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian.
La ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak berilmu apapun. Begitu ungkapannya bagaikan orang yang masuk ke dalam mengenal Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka ilmu yang ada menjadi mahdub secara keseluruhan. Setelah itu barulah wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Begitu mempelajari Quran seperti halnya seorang anak yang mulai berfungsi pendengarannya, berfungsi penglihatannya, berfungsi hatinya. Demikian orang yang mau begitu masuk ke dalam studi Quran dan Sunnah Rasul, maka ilmu yang ada mahdub semua. Setelah itu barulah ada mendengar dengan ilmu, melihat dengan ilmu, menanggapi pakai ilmu. Sehingga tidak terjadi nanti segolongan manusia yang lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Tidak seperti segolongan manusia yang punya hati tidak bisa memahami, yang punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar. Tetapi barulah di sana difungsikan, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian bersikap syukur. Itulah prosesnya sehingga menjadi manusia yang berkeinginan luhur, yaitu sesuai dengan surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Setelah tadi bismillahnya sempurna, kemudian apresiasinya juga sempurna. Setelah itu menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang jumlah nahnunya makin giat, yang dakwah bilisan dan dakwah bilhal makin banyak. Setelah itu mengharapkan hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, dengan ihdinas siratal mustaqim, yang mana ini bukan dongeng, sebab ini sudah terbukti pada sejarah-sejarah yang lalu, yaitu siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, terdiri dari minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin, para nabi, orang-orang yang jujur ilmiah, para pembela kehidupan, lagi para pelaku tepat pada masa-masa yang lalu. Itulah yang diminta. Kemudian dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin sama dengan waqina azabannar. Jadi untuk ini maka untuk sekian kali kita menyatakan la raqata liman la fatihata lahu, tidak ada dihitung rakaat bagi mereka yang tidak membawakan Al-Fatihah, sebab dia tidak mengulang dengan ketegasan bismillah, tidak menyatakan apresiasi terhadap fungsi Allah. Begitu hebat fungsi Allah tidak diapresiasi. Coba bayangkan saja, manusia segalanya dari Allah, semesta angkasa dan bumi ini ciptaan Allah, udaranya ciptaan Allah, buminya ciptaan Allah. Dia sendiri punya badan, Allah yang menciptakan, kok tidak diapresiasi, malah tidak hargai. Yang selain Allah yang tidak bikin apa-apa malah diapresiasi. Tidak ada pernyataan iyyaka na'budu, padahal yang lain tidak patut diabdi. Ini Allah malah tidak diabdi, yang mencipta segala. Dari sinilah maka la raqata liman la fatihata lahu, cukup kita mengerti, sebab dengan demikian goodwill dari manusia tidak ada kalau Al-Fatihah tidak ada. Semoga dengan demikian menjadi satu peringatan bagi kita semua, bagi diri saya, bagi hadirin sekalian, dan bagi siapa saja yang mendengarkan uraian ini, sehingga dengan demikian makin mantap dan makin paham dengan Al-Fatihah,
Kalau masalah hafal, saya kira sudah tidak diragukan lagi. Hafalnya atas sambil ngelamun aja Al-Fatihah tidak akan salah. Tetapi yang belum selesai adalah pemahaman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafur. Alladzi wa'ada alladziina amanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi wa'ada alladziina amanu wa 'amilus wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, pada surat Fussilat ayat 30 dinyatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya mereka yang menyatakan pembimbing kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka teguh dengan itu, tidak berubah-ubah. Kata Rabbun sudah sering kita ulang, Rabba yarbu Rabban sama dengan sasa ya susu siasatan, Asia satu sama dengan policy, sama dengan kebijakan. Jadi pembimbing bisa diartikan policy maker, pembuat kebijakan. Teguh dengan menyatakan Allah pembuat kebijakan hidupku. Sumastaqomu. Nah, kepada mereka yang demikian tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat senantiasa turun pada mereka. Malaikat yang tidak terhitung oleh naturalis ya. Yang studi Quran berhitung tentang fungsi malaikat, menggayai orang mukmin, senang iman, senang hudan lil muttaqin, senang studi Quran, senang sholat, senang yunfikuna. Itu di samping pengaruh manusia ada juga pengaruh gaya malaikat. Sebaliknya yang tidak demikian, gaya jinlah yang berlaku, sehingga dikatakan bahwa setan itu sayatina insi wal jinni, yang harus dihindari pada qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi selanjutnya dari malaikat itu ada satu pesan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, dengan satu pesan, janganlah kalian takut dan jangan pula gundah gulana. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, sebaliknya merasa gembiralah dengan kehidupan jannah yang kalian diberi janji yang demikian. Jadi dengan gaya malaikat di sini mukmin selalu bergembira dengan kehidupan jannah yang dijanjikan kepada mereka. Sehingga terus pada pernyataan Rabbuna Allah, terus pada sikap-sikap positif, terus pada studi, terus pada sholat, terus pada yunfikuna. Sehingga dengan demikian maka pendidikan tidak susah. Dengan demikian kemakmuran tidak susah. Dengan demikian keamanan tidak susah. Dengan demikian kesuburan dan sebagainya, berbagai sifat-sifat kebaikan ada di dalam hasanah dunia. Mereka hidup di dunia ini hanya sekedar lewat, nanti mau pulang ke akhirat. Tetapi kalau yang tidak demikian, yu'ammaruna alfasana, seolah-olah mereka akan berumur 1000 tahun. Sehingga semua harus dicaplok oleh saya. 1000 tahun saya mau hidup. Semua dicaplok oleh saya.
Jangan-jangan Indonesia pun kalau istilah Sunda dileg-leg kemanihanan. Bisa demikian kan? Terjadinya itulah kalau sudah bergaya jin. Maka dengan demikian perkuatlah bismillahirrahmanirrahim. Perkuatlah Rabbunallah, sehingga dengan demikian maka malaikat turut mendoakan. Alladzina yahmilul arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat turut meminta islah kepada mereka yang beriman. Di samping upaya-upaya mereka, malaikat juga menggayai yang demikian. Sehingga dengan demikian maka kalau kita mengatakan tadi wa ma amru sa'ah illa kalamhil basar, itu juga istilah Al-Qur'an yang berkaitan dengan baghtatan. Bisa terjadi baghtatan sehingga di luar dugaan, fatabhatuhum, membikin mereka melotot, melongo di luar dugaan. Kayak peristiwa contoh tadi, melongonya Jepang yang tadinya bercita-cita menjadi penguasa Asia Timur Raya, tetapi ternyata malah rakit. Demikianlah maka masing-masing diri kita berdakwah, giatlah dalam dakwah bil lisan, giatlah dalam dakwah bil hal, giatlah pada eksplorasi ayat Quran sehingga menjadi hudan lil muttaqin. Dengan demikian maka mudah-mudahan Allah mengabulkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.